Oke, kali ini gue bakal bahas iPhone 17. Ya, kita bakal bahas desainnya aja deh. Nggak usah ribet-ribet spek kepastiannya apa, baterainya berapa mAh. No. Itu masih agak jauh. Tapi intinya kalau kita ketik iPhone 17 di pencarian Google ini udah banyak banget bertebaran info-infonya. iPhone 17 desain, tinggalkan desain titanium, bocoran iPhone 17, body tipis, tanpa bla bla bla. Ini udah banyak banget. Tapi ini adalah video perdana gue ya. Biasanya gue tiap tahun itu kalau bahas rumor, misalnya bahas iPhone yang gen baru, gue belum megang iPhone yang lebih lawas ya, iPhone 16. Karena masalah perang kita, negara kita dengan si Apple ini. Oke, sekarang kita fokus ke desain yang valid untuk iPhone 17 series itu seperti apa. Gue hanya ngasih sisi objektif berdasarkan gue yang suka bongkar HP ya. Jadi ya, yang pertama tuh gue ngelihat desain iPhone 17 tuh kayak gini cuy. 17 Pro ya, sorry. Itu tuh 17 Pro rata-rata bentukannya kayak gini. Jadi tuh kameranya udah bukan turun ke bawah lagi, melainkan udah turun ke samping gitu. Dan lensanya tetap 3. Ya, lensanya tetap 3, flashnya tetap ada, ya, nggak ada ring light, aura light kayak Android pada umumnya, nggak ada penambahan sidik jari di bagian belakang, dan ini gede-gede, ya, kaca-kaca gede. Nah, untuk di desain ini, menurut gua kayaknya Apple masih belum bisa deh. Kenapa? Karena lensa Apple tuh gede-gede, bogem-bogem cuy. Jadi kalau lu mikir Apple bisa ngedesain kamera bererotan kayak gini, itu salah besar. Kenapa desain iPhone salam ini boba? Karena penempatan kameranya. Oke, ini desain yang pertama ya untuk iPhone 17 Pro. Desain yang kedua untuk iPhone 17 Pro tuh kayak gini. Banyak yang kayak gini beredar. Kalau menurut gue desain kayak gini nih nggak banget. Kayaknya Apple jauh-jauh deh bikin desain kayak gini. Ya, kenapa ya? Bisa gue jelasin secara simpel. Lo bisa lihat, itu kameranya nggak terlalu tebal ya. Dan lo bisa lihat juga, itu body, kaca kameranya, ya kaca lensanya itu besar sekali. Karena bahan itu beda, jadi meningkatkan cost production ya. Dan gue yakin Apple kalau ngedesain handphone ada ngitung-ngitung juga lah. Kalau gue bikin desain kayak A, kayak B, kayak C, mana nih cost productionnya yang paling oke gitu. Tapi desainnya paling menawan. Kalau ini, yang pertama alasan gue nggak masuk, kameranya tuh terlalu tipis. Sedangkan kamera iPhone tuh tebal-tebal ya. Modul kamera iPhone tuh gede-gede. Itu bukan masalah iPhone kenapa nggak bisa, memang karena gede gitu sensornya. Nah kalau kita lihat dari dekat, ini kameranya too much slim, terlalu slim, dan kacanya ini terlalu lebar ya, terlalu lebar. Alasan kenapa Apple waktu kamera boba itu kenapa nggak dibikin kotak aja, kenapa dipisah-pisah bulat-bulat, itu untuk meminimalisir biaya produksi juga salah satunya ya kan. Jadi bagian kaca kameranya itu, bahan kacanya itu mahal ya, karena bener-bener kuat tahan anti gores dan ada lapisannya lagi di balik kacanya tuh di bagian dalam. Makanya kalau lu lihat lensa-lensa iPhone, kaca-kaca kamera iPhone itu kayak gelap banget gitu. Dia ada lapisannya lagi tuh di bagian dalam, ya kayak coating khusus gitu untuk ngelingkerinnya. Dan kalau dibikin kaca melebar kayak gini, itu makan cost banget. Ada dua poin gue ulang ya. Yang pertama, kameranya terlalu tipis, nggak make sense. Yang kedua, ini biaya produksinya lumayan tinggi kalau desain kayak gini. Dan yang ketiga, penempatan kamera depan dan belakang bakal bentrok ya, karena posisinya di atas. Jadi 3 poin menurut gue logikanya nggak masuk untuk Apple ngebuat desain kayak gini. But who knows ya, gue bukan insinyurnya Apple. Gue di sini ngebacot berdasarkan yang hobi bongkar-bongkar iPhone ya. Jadi menurut gue, itulah menurut gue. Dan kalau ngomongin soal desain ini, itu lo bisa lihat juga notch-nya itu posisinya nggak dirubah. Nah, antara posisi notch itu kan ada kamera. Nah, itu bentrok sama kamera belakang. It doesn't make sense, bro. Ya, kayak nggak ada titik temu gitu, space antara buat kamera depan dan kamera belakang. Kenapa boba bisa, bang? Karena boba itu kamera paling ujungnya itu dia agak turun ya kan. Jadi nggak bentrok sama kamera depan. Kamera depan itu hanya bentrok sama fleksibel untuk flash aja. Dan flexible flash itu tipis, nggak setebal kamera ya. Bagian flashan kamera itu tipis. Nah kalau dilihat dari desain kamera iPhone itu, dari iPhone 12 makin tebal, 13 tebal banget, 14 mulai tebal, 15 itu udah tebal dan makin lebar. Nah dengan desain kayak gini nih, gue kasih lihat nih kameranya tuh kayak gini bentukannya kalau dibongkar ya. Dan ini nggak bisa dikecil-kecilin. Kalau dikecil-kecilin sensor kameranya berarti kecil gitu. Low light capacity-nya jadi berkurang. Apple nggak mau ke situ. Belum lagi Android itu udah perang zoom ya. Zoom 10 kali, ya digital zoomnya berpuluh-puluh kali. Nah kalau si Apple bikin kameranya itu terlalu slim,
capacity zoomnya juga bakal berkurang. Nah, yang paling cocok tuh desain iPhone 17 Pro kalau kamera miring-miring bererotan tuh kayak gini. Ini gambar kesekian kali gue cari-cari di pencarian ya. Dari rumor-rumor iPhone 17 Pro yang beredar, yang menurut gue masih make sense tuh kayak gini. Karena kenapa ya? Yang pertama cost productionnya, kacanya pisah. Yang kedua, ini lo bisa lihat ya, ini fleksibel kamera depan. Kamera depan ini dia ada ruang juga, dia tebal juga. Kamera depan tuh lumayan tebal. Ya mungkin sekitar ya 3 atau 4 mili gitu. Gue lupa lah ketebalan kamera, tiap iPhone tuh beda-beda. Intinya dia ada space lah. Butuh space buat kamera depan. Nah, dengan desain yang tadi diturunin sedikit, itu memungkinkan untuk naruh kamera depan. Atau semua tadi itu nggak valid. Yang fix adalah balik lagi ke desain awal. Kayak iPhone 15, iPhone 16, sampai desain iPhone 14, sama begitu juga mungkin iPhone 17 bakal pakai juga ya 17 Pro. Ya menurut gue ya masih make sense itu yang desain yang terakhir tadi, yang kamera agak turun ke bawah, atau desain kamera bawaan kayak gini. Nah kalau desain standar gini, ada rumor bilang ada penambahan warna, ada green titanium, ada dark green titanium, ya ada teal titanium. Ya ini launch 3 new vibrant color. Ya ini menurut gue beritanya rumornya bisa jadi tidak valid juga. Kenapa? Karena Apple itu ya seperti yang kita tahu lah, banyak berita beredar bahan titanium itu besar kemungkinan tidak akan dipakai lagi di series iPhone 17. Tapi gue nggak tahu ya kalau Apple emang udah nyetok atau masih pakai komponen yang sama. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi? Gue udah sering bahas juga, tapi gue yakin lu ada yang belum nonton video gue itu. Jadi tuh Donald Trump kan udah terpilih lagi menjadi sebagai presiden AS. Otomatis ada berbagai macam harga-harga bahan baku lah. Ini gue coba baca lagi. Menurut laporan dari Tipster ya, China sebagai produsen utama titanium dunia, kemungkinan akan menghadapi tarif impor baru dari Amerika Serikat. Kebijakan ini diprediksi membuat harga titanium melonjak. Nah, harga titanium melonjak, Apple tuh berpikir 1000 kali cuy buat pakai si titanium ini lagi. Sehingga Apple dan sejumlah perusahaannya teknologi lain harus mencari alternatif bahan yang lebih terjangkau. Karena perang dagang ini, jadi warna-warna titanium tadi itu ada embel-embel titanium, menurut gue nggak terlalu valid sih. Tapi gue nggak tahu juga ya, Apple bakal tetap pakai bahan titanium atau nggak. Tapi menurut gue yang paling klop adalah kayaknya iPhone 17 Pro itu bakal mirip-mirip pakai desain iPhone 16 Pro lagi deh. Desain iPhone 15 Pro juga bakal mirip-mirip. Karena yang pertama Apple tuh lagi sibuk perang sama negara-negara yang seperti negara kita ya kan, harus bangun pabrik, belum lagi perang dagang antara AS sama China nanti. Kayaknya mereka agak sedikit kelimpengan untuk ngerubah desain secara total, karena buat bahan bakunya aja mereka harus berpikir keras. But who knows ya, gue bukan insinyur Apple, gue bukan orang dalam Apple. Di sini gue hanya memperkirakan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan aja. Jadi kalau ada tambahan, coba tulis di kolom komentar nih mengenai desain iPhone gen terbaru si series 17 Pro.